Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Safiatika Putranti dari kelas 2B 578. Nah, di sini saya akan mengerjakan perbaikan yaitu SO. Langsung saja di sini. Nomor 1, mengapa pemahaman sistem operasi sangat krusial bagi seorang arsitek sistem. Sistem operasi merupakan komponen utama yang menghubungkan perangkat keras yaitu hardware dengan perangkat lunak yaitu software. Oleh karena itu, seorang arsitek sistem harus memahami cara kerja sistem operasi agar dapat merancang sistem yang stabil, aman, dan efisien. Pemahaman sistem operasi sangat penting karena sistem operasi menggunakan penggunaan CPU, RAM, stok, proses aplikasi, jaringan, serta keamanan sistem. Dengan memahami sistem operasi, arsitek sistem dapat menentukan platform yang sesuai untuk kebutuhan server, melakukan optimasi platform, serta mengatasi masalah yang terjadi pada sistem. Contohnya yaitu ini. Nah, ada ini task manager, ini CPU, memori, disk, internet, wifi. Nah, seperti ini. Oke, lanjut ke nomor 2, cara menentukan spesifikasi hardware, RAM, CPU, stok berdasarkan beban kerja servernya. Oke, sebentar ngecas. Oke, kita lanjut. Tadi sudah nyampe di bagian Nah, kita sudah nyampe di bagian nomor 2, yaitu cara menentukan spesifikasi hardware, RAM, CPU, stok berdasarkan beban kerja server. Nah, kerja server itu penentuan spesifikasi hardware server yang dilakukan berdasarkan jenis layanan, jumlah pengguna, dan beban kerja yang akan dijalankan oleh server tersebut. Nah, hardware itu yang sesuai akan membantu menjaga performa sistem tetap stabil dan responsif ya. Oke, CPU itu digunakan. Mending kita langsung kasih contohnya. Nah, di sini di sistem informasi. Nah, CPU itu tuh digunakan untuk memproses seluruh aktivitas pada server jika server digunakan oleh banyak user atau menjalankan aplikasi berat. Maka dibutuhkan CPU dengan jumlah core yang lebih banyak. Contohnya itu tuh kalau server kecil 2 core, database servernya itu 8 core dan virtualisasinya 16 core. Nah, terus kalau RAM itu digunakan untuk menjalankan aplikasi dan memproses yang aktif pada server. Semakin banyak aplikasi yang berjalan, maka kebutuhan RAM yang digunakan juga semakin besar. Nah, kalau storage itu yang digunakan untuk menyimpan sistem operasi dan data server. SSD memiliki kecepatan lebih baik dibandingkan HDD, sehingga lebih cocok digunakan pada server modern. Oke, ini kita yang tadi sama aja sistem informasi maksudnya. Nah, sistem informasi ini dia keluarannya. Oke. Nah, ketiga kita akan melakukan instalisasi OS. Nah,
Saya ini menggunakan instalisasi OS-nya memakai Debian. Oke, ini kita akan menjelaskan cara langkah-langkahnya dulu. Yang pertama, kita ke new. Nah, di sini kita masukin Debian 2. Nah, lalu ininya tetap sama. Ininya kita ISO-nya sebentar. Nah, ISO-nya kita pakai ini Debian. Lalu open. Nah, sudah. Oke, sudah seperti ini. Ini adalah langkah pertama membuat VirtualBox baru dengan memilih tipe Linux, yaitu memakainya kita Debian. Nah, setelah itu kita akan melakukan pengatur RAM, CPU, dan storage sesuaikan spesifikasi yang dibutuhkannya. Lalu kita kemudian file ISO Debian dimasukkan ke VirtualBox. Ini file ISO Debian sudah kita masukkan ke VirtualBox. Lalu kita akan menjalankan proses install. Karena proses installnya lama, ini kita sudah ada yang diinstal. Nah, ini kita kecilin aja. Nah, intinya seperti ini. Soal tadi. Ini kita kecilin saja. Taruh di pojok. Nah, sudah. Nah, ini kita akan melakukan, kalau sudah tahap instalasi, kita akan melakukan pengaturan bahasa segala macam, lalu username, dan ini kita akan memasukkan passwordnya. Nah, ini kita passwordnya yaitu contohnya password saya share. Lalu oke, kita tunggu. Lama loadingnya. Oke, kita tunggu sebentar.
jaringannya sangat jelek. Sebentar ya. Ini kita pause saja dulu sambil menunggu. Oke. Nah, ini sudah masuk ke dalam Debian-nya. Dia tampilannya seperti ini. Nah, kalau misalkan kita mau cari terminal, kita tinggal cari yang ada di sini. Oke, ke soal selanjutnya. Yaitu kita akan mencari perbedaan implementasi antara full incremental dan differential backup. Nah, sebentar. Oke, di sini kita akan ngomongin perbedaan ya implementasi antara full backup, incremental backup, dan differential backup. Nah, yang pertama adalah full backup, yaitu ini. Nah, full backup adalah proses pencadangan seluruh data secara lengkap setiap kali backup dilakukan. Semua file yang akan disalin tanpa melihat apakah data tersebut pernah di backup sebelumnya atau belum. Ini adalah propertinya. Ini oke. Nah, yang kedua ada incremental backup. Nah, incremental backup adalah proses backup yang hanya menyimpan data yang berubah sejak backup terakhir, baik full backup maupun incremental backup. Oke, ini propertinya. Nah, seperti ini ya. Lalu yang terakhir ada differential backup. Ini adalah proses backup yang menyimpan seluruh perubahan data sejak full backup terakhir. Nah, ya seperti ini. Oke. Soal kelima itu pengalaman melakukan restore data saat terjadi kegagalan sistem. Untuk memastikan high available, kita akan coba menggunakan snapshot yang ada di VirtualBox. Oke, ini kita buka snapshot, lalu kita klik yang information. Nah, di sini saat menggunakan Debian pada VirtualBox, saya pernah mengalami kesalahan konfigurasi sistem, sehingga server tidak dapat berjalan dengan normal. Error tersebut terjadi setelah melakukan perubahan pada pengaturan sistem dan beberapa file konfigurasi. Yaitu untuk menghindari kehilangan konfigurasi sebelumnya, saya menggunakan fitur snapshot pada VirtualBox. Ini fiturnya. Nah, sebelum melakukan perubahan sistem, saya terlebih dahulu membuat snapshot melalui menu ini, snapshot, lalu ke sini. Nah, ini contohnya. Ketika sistem mengalami error, saya melakukan proses stop dengan memilih snapshot yang telah dibuat sebelumnya, lalu menekan tombol restore. Nah, setelah itu proses stop selesai, kondisi Debian kembali normal seperti sebelumnya terjadinya error tanpa perlu melakukan instalisasi ulang. Nah, oke.
Tadi seperti tadi kita pencet snapshot, lalu kita lihat informationnya ya. Lanjut ke bagian nomor 6, pengelolaan akun root administrator as standard user. Oke, kita buka ini. Nah, ini lalu kita klik terminal. Nah, lalu kita ketik terminal. Nah, tadi habis klik terminal sudah muncul seperti ini. Sudah muncul seperti ini, kita akan ketik perintah Nah, oke, setelah kita ketik perintah ini, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah merupakan akun administrator yang memiliki hak akses penuh terhadap sistem. Nah, akun ini dapat digunakan untuk melakukan instalasi software, konfigurasi server, menggunakan sistem, mengubah sistem, dan mengelola sebuah file pada Linux. Nah, karena memiliki akses penuh, penggunaan akun root harus dibatasi agar keamanan sistem tetap terjaga dan mengurangi risiko kesalahan konfigurasi. Nah, kalau akun standar user memiliki hak akses yang terbatas, biasanya hanya untuk menjalankan aplikasi dan mengelola file miliknya sendiri. Nah, akun ini digunakan untuk aktivitas sehari-hari agar mengurangi risiko kesalahan dan serangan yang dapat merusak sistem. Nah, ini adalah contohnya ya. Oke, kita lanjut. Kita akan mengimplementasikan hak akses pada folder dan file, misalnya menggunakan metode chmod, chout di Linux atau security tab di Windows. Oke, Linux dalam kurung chmod atau chout. Ini pada sistem operasi Linux, hak akses file dan folder dapat diatur menggunakan perintah chmod. Nah, untuk mengubah permission
dan untuk mengubah pemiliknya, file atau folder. Permission terdiri dari read yaitu R dan word yaitu W dan execute yaitu X yang dapat diberikan hak akses kepada pemilik file, sedangkan group dan order hanya memperoleh pemilik yaitu owner dan grup dari suatu file atau folder sehingga pengelolaannya dapat dibatasi kepada pengguna tertentu sesuai dengan kebutuhan keamanan sistem. Nah, kalau di Windows Security tab itu di sini hak akses file dan folder dapat diatur melalui menu Properties Security tab. Nah, administrator dapat menentukan user yang diperboleh dan membaca, menulis, mengubah, atau menghapus file dengan memberikan izin. Oke, sebelum itu kita akan memberikan contohnya di Debian, yaitu kita menggunakan chmod ya. Sebentar. Oke, di bagian ini contohnya tadi kita pakai security tab. Ini contohnya kita pakai Windows Security, yaitu hak akses file dan folder yang dapat diatur melalui menu property, habis itu security. Nah, ini tampilannya. Administrator dapat menentukan user yang dapat diperboleh membaca, menulis, dan mengubah atau menghapus file yang memberikan izin seperti read, word modification, dan full control. Ini full control, modification, read. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke bagian nomor 8, yaitu implementasi password yang kuat untuk penggunaan multi-factor atau MFA. Untuk meningkatkan keamanan akun pengguna, sistem menerapkan penggunaan password yang kuat dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter yang khusus. Password juga memiliki panjang minimal 8 karakter agar lebih sulit ditebak atau diretas melalui metode brute force. Nah, selain itu, keamanan dapat ditingkatkan dengan menerapkan multi-factor authentication yaitu MFA, yaitu proses autentifikasi yang memerlukan lebih dari satu metode verifikasi, yaitu contohnya setelah memasukkan username dan password, pengguna harus memasukkan kodenya. Ini kita langsung contohkan saja. Oke, kita masuk dulu. Nah, sudah masuk. Dan kita akan ngadain passwordnya. Nah, ini kita masukin password yang sebelumnya. Oke, ini kita akan memberikan password yang baru. Kita masukkan satu.
Oke, passwordnya sudah sukses. Nah, sekarang kita akan mengecek. Nah, oke, ini sudah berhasil. Warnanya seperti ini. Oke, sudah. Nah, contoh penerapan MFA ini pengguna memasukkan username dan password. Jadi kita masukkan passwordnya, terus sistem menggunakan kode OTP ke email atau aplikasi autentifikator. Nah, tapi kita langsung saja yang dari Debian ini. Nah, oke, ini sudah berhasil. Nah, manfaatnya itu mengurangi risiko pembobolan, terus melindungi data pengguna dari akses yang tidak sah, lalu meningkatkan keamanan sistem secara keseluruhan. Oke, ini sudah. Cukup, yes. Nah, ini passwordnya sudah terganti juga. Kita lanjut ke nomor 9, yaitu pengalaman melakukan update patch rutin dan konfigurasi ROM untuk menutup port yang tidak digunakan. Dilakukan update patch Windows itu dilakukan pemeriksaan pembaruan sistem operasi melalui menu setting Windows Update. Seperti ini. Buka setting, lalu ke Windows Update. Nah, sudah. Dengan menggunakan tombol check for update. Nah, hasilnya pemeriksaan menunjukkan status your to date yang menandakan sistem operasi telah menggunakan pembaruan terbaru sehingga dapat meningkatkan keamanan dan memperbaiki bug yang ada. Oke, lalu konfigurasi rule, itu konfigurasi dilakukan melalui control panel. Nah, konfigurasi melakukan control panel, terus Windows Defender yang ini. Nah, ini nih. Selanjutnya kita akan dibuat inbound rule untuk memblokir port yang tidak digunakan. Contohnya port 23 telnet ya. Dengan memilih block the connect, tujuannya yaitu konfigurasi ini adalah untuk mencegah akses yang tidak sah ke komputer serta mengurangi risiko serangan dari jaringan. Nah, hasil implementasinya itu Windows Update berhasil memastikan sistem menggunakan pembaruan keamanan terbaru, sedangkan Windows
Firewall ini berhasil dikonfigurasikan untuk memblokir port yang tidak diperlukan sehingga keamanan sistem menjadi lebih baik. Oke, saya akhiri perbaikan OS tentang tugasnya yang terakhir tadi. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.